Seminggu terasa seperti satu musim bagi Satria. Setiap kali ingin belajar, pikirannya melayang ke kolam renang, ke aroma kaporit, dan, yang paling sering, ke sosok Arga dengan tangan besarnya yang menuntun dengan sabar. Ketika hari pelajaran kedua tiba, jantungnya berdebar kencang seperti akan melompat dari dada. Kolam renang hari itu lebih sepi, hanya 3 murid yang hadir. Satria datang paling awal, duduk di bangku tepi kolam sambil meremas-remas jemarinya yang dingin. Sudah siap menghadapi air lagi. Suara Arga tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Satria menoleh, dan napasnya sesaat tertahan. Arga hari ini hanya mengenakan celana renang hitam tanpa atasan. Tubuhnya yang terpahat terpampang jelas di bawah cahaya lampu kolam. Otot dada yang bidang, perut yang keras. Tetesan air dari shower menetes perlahan dari rambutnya yang pendek ke leher, lalu ke bawah. "Pelatih," sapa Satria, berusaha tenang. "Kita akan mulai dengan mengapung hari ini," ujar Arga, masuk ke air dengan lancar. "Percayakan tubuhmu pada air. Seperti mempercayakan diri pada sesuatu yang lebih besar darimu." Pelajaran dimulai. Kali ini, Arga lebih sering berada di dekat Satria. Tangannya, yang Satria perhatikan memiliki urat-urat halus di bagian belakang, selalu siap menyangga saat Satria kehilangan keseimbangan. "Rileks, Satria," bisik Arga saat Satria kembali tegang. "Biarkan air yang menopangmu." Tapi ketegangan Satria bukan hanya berasal dari air. Ia tegang karena kedekatan fisik ini. Setiap kali Arga membetulkan posisi tangannya, setiap kali dada Arga tak sengaja menyentuh punggungnya, setiap kali napas Arga terdengar dekat di telinganya, semuanya menciptakan arus listrik kecil yang merambat di kulitnya. "Bagus," puji Arga saat Satria berhasil mengapung selama 10 detik. Tangannya yang besar menepuk punggung Satria, dan sentuhan itu terasa seperti membakar. Setengah jam terakhir, Arga mengajarkan gerakan kaki dasar. "Aku akan memegangi pinggangmu," ujarnya, suaranya rendah. "Kamu fokus pada gerakan kaki." Tangan Arga meraih pinggang Satria. Kontak itu begitu langsung, begitu nyata. Jari-jari Arga menekan lembut pada kulit yang terekspos, menghangatkan area yang disentuhnya. Satria berusaha konsentrasi pada gerakan kaki, tapi pikirannya hanya bisa fokus pada 2 titik panas di pinggangnya itu. "Jangan kaku," Arga berbisik, dan Satria bisa merasakan getaran suaranya melalui kontak tubuh mereka. "Biar aku yang menahanmu." Dan dalam momen itulah Satria memahami metafora yang tak terucap. Di dalam air, dengan Arga sebagai penopangnya, dia memang merasa ditahan, bukan hanya secara fisik. Ada rasa aman yang datang dari sentuhan itu, sebuah perlindungan yang membuatnya ingin menyerahkan lebih dari sekedar keseimbangan tubuh. Saat pelajaran usai, Satria berdiri di bawah shower, matanya terpejam. Air hangat mengalir di tubuhnya, tapi rasanya berbeda dengan sentuhan Arga tadi. Sentuhan Arga meninggalkan bekas yang tak bisa dibasuh. "Kamu berkembang pesat," kata Arga tiba-tiba, muncul di pintu bilik dengan handuk di pundak. "Bakat alami." "Berkat pelatih yang baik," jawab Satria, berusaha tersenyum. Arga mengangguk, tapi matanya, mata yang biasanya begitu profesional, kini memandang Satria dengan sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap. "Kadang," ujarnya perlahan, "pelatih juga bisa belajar dari muridnya." Pernyataan itu menggantung di antara mereka, penuh makna ganda yang membuat udara di ruang ganti yang lembab ini terasa semakin berat. "Minggu depan kita mulai gerakan lengan," lanjut Arga, memecah ketegangan. "Sampai jumpa, Satria." Tapi sebelum pergi, Arga berhenti sejenak di pintu. "Oh ya," katanya tanpa menoleh, "jika kamu ingin ekstra latihan, kolam biasanya sepi pada Kamis malam. Aku sering di sini." Pintu tertutup. Satria berdiri diam, air shower masih mengalir. Undangan itu, atau lebih tepatnya informasi itu, tergantung di udara seperti tetesan air yang menahan diri sebelum jatuh. Kamis malam. Kolam sepi. Arga sendirian. Satria menatap bayangannya sendiri di kaca yang berkabut. Di matanya yang masih basah, dia melihat keinginan yang mulai tumbuh, keinginan yang lebih dalam dari sekadar belajar berenang.
keinginan untuk tenggelam dalam sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada air kolam manapun. Dan di seberang ruang ganti, di biliknya sendiri, Arga berdiri membelakangi dinding, tangannya mengepal. Napasnya lebih berat dari seharusnya setelah sekadar melatih renang dasar. Dia telah melintasi batas hari ini, sentuhan yang terlalu lama, bisikan yang terlalu dekat, undangan yang hampir tak terselubung. Tapi yang paling mengganggu adalah, dia ingin melintasinya lagi. Air mungkin bisa menopang tubuh, tapi Arga mulai menyadari bahwa ada gelombang lain yang tak bisa dia kendalikan. Gelombang yang datang dari seorang murid bermata jernih, yang melihatnya bukan hanya sebagai pelatih, tapi sebagai sesuatu yang lain. Dan yang paling berbahaya, dia mulai ingin menjadi sesuatu yang lain, itu. Di kedalaman kolam renang yang sunyi, riak-riak kecil telah dimulai. Dan kedua orang ini, tanpa sepengetahuan satu sama lain, sudah mulai berenang menuju pusaran yang sama. Pusaran di mana garis antara pelatih dan murid, antara penuntun dan yang dituntun, perlahan-lahan mulai kabur seperti batas antara air dan udara di permukaan kolam.